Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utamanya hari ini. Penyidik Kejaksaan Tinggi Papua kembali menyita uang tunai korupsi dana PON Papua senilai 900 juta rupiah. Razia kendaraan selama 2 pekan, Polresta Manokwari tilang 235 pengendara. Ratusan polisi di Mimika ikut upacara Sumpah Pemuda. Kejaksaan Tinggi Papua kembali menyita uang senilai 978 juta rupiah yang diduga kuat hasil korupsi dana PON Papua dari salah seorang tersangka berinisial RL. Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Papua juga menyita uang dugaan korupsi dana PON Papua sebesar 6,4 miliar rupiah lebih dari salah satu vendor bidang pemasaran sub-bidang venue PON Papua. Uang ratusan juta tersebut disita dari salah seorang vendor berinisial A. Menurut Kasidik Pitsus Kejati Papua Dedi Sawaki, uang tersebut merupakan kelebihan pembayaran dari nilai kontrak 19 miliar rupiah. Namun tersangka RL mengirim 24 miliar rupiah ke rekening vendor A. Dedi mengatakan hingga saat ini total uang yang berhasil diselamatkan negara mencapai 10 miliar rupiah lebih dari 2 vendor. Selain itu, Kejaksaan juga menyita laptop dan ponsel untuk penyidikan lebih lanjut. Kembali menyita uang tunai itu sejumlah 978.840.230 rupiah. Upaya penyitaan ini dalam rangka memperkuat pembuktian pada tahap penyidikan yang selanjutnya akan digunakan pada tahap penuntutan dan di pengadilan nanti. Penyitaan ini apabila ditotalkan sekitar 10 miliar lebih yang berhasil telah disita oleh tim penyidik Kejati Papua. Selain uang tunai, itu ada penyitaan berupa handphone dan barang-barang lain yang kemudian diambil alih oleh penyidik untuk kepentingan pembuktian nanti. Meski kerugian negara telah dikembalikan, namun proses hukum tetap berlanjut. Untuk itu, ia meminta kepada saksi untuk kooperatif untuk membantu proses penyelidikan kasus dugaan korupsi dana PON Papua. Sejak kasus ini bergulir, Kejati Papua sudah menetapkan 4 orang tersangka dan memeriksa 90 saksi. Adalah pengembalian kerugian negara. Jadi inti pemulihan kerugian keuangan negara. Intinya adalah bukan kita memenjarakan orang sebanyak-banyaknya dalam penjara, tetapi bagaimana uang negara itu bisa dipulihkan. Itu intinya dari dugaan tidak korupsi. Intinya itu Undang-Undang Nomor 3199 tentang Perubahan 2021 itu intinya itu tuh. Inti deliknya itu apa? Dugaan kerugian keuangan negara, kerugian keuangan negara. Jadi intinya itu di situ. Kalau sudah dikembalikan, dipulihkan kerugian keuangan negara, maka negara tidak lagi keluarkan uang. Orang di penjara, nanti negara keluarkan uang lebih banyak lagi. Kasus dugaan korupsi PON ke-20 Papua merupakan kasus luar biasa yang melibatkan banyak pihak, bahkan pejabat. Kejati Papua saat ini telah menahan 4 orang tersangka, namun tidak menutup kemungkinan kasus ini akan berkembang dan jumlah tersangka akan bertambah. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Razia kendaraan yang digelar selama 2 pekan saat operasi Zebra 2024 ternyata tidak membuat efek jera pengendara, terutama pengendara motor. Polresta Manokwari menjaring 235 pengendara karena berbagai pelanggaran. Bahkan ratusan motor ditahan di kantor polisi karena bermasalah. Wakasat Lantas Polresta Manokwari, Ibtu Ismail mengatakan kesadaran pengendara masih minim tentang aturan lalu lintas, sehingga banyak yang ditilang. Dalam hal ini, operasi Zebra mengedepankan peneguran dan apabila terdapat pelanggaran yang menonjol, maka akan diberi tindakan.
secara tilang. Selama operasi zebra selama 11 hari, kami sudah menjaring sekitar 235 pelanggar yang ditegur atau peneguran, 30 pelanggar yang dikenakan tilang. Operasi zebra ini menitik beratkan atau tujuannya membuat tertib masyarakat tertib berlalu lintas, diantaranya 1. Penggunaan helm, 2. Kelengkapan kendaraan, yang ketiga boncengan lebih daripada 2 orang, yang keempat mengendari kendaraan dipengaruhi oleh minuman keras atau alkohol. Jadi berkendara dengan menggunakan handphone atau HP. Dalam penanganan ini kami yang paling utamakan ya dari keseluruhan yang ditentukan. Jadi yang paling banyak kita berikan tindakan adalah pengguna kendaraan roda 2, roda 4, roda 2 yang tidak menggunakan helm dan tidak memiliki surat izin mengemudi. Kendaraan roda 4 kita peneguran yang tidak membayar pajak secara rutin atau tidak disiplin bayar pajak. Polisi mengimbau pemilik kendaraan segera melengkapi dokumen dan mengambil kendaraan yang ditahan polisi. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Ratusan personel Polres Mimika bersama Brimob Batalion B Polda Papua mengikuti upacara memperingati Hari Sumpah Pemuda di lapangan Mapolres Mimika Senin kemarin. Kapolres Mimika AKBP Ikomang Budiarta meminta anak buahnya bekerja dengan semangat dalam melayani masyarakat. Kepemimpinan 2024 ini kita berharap seluruh SDM, terutama pemuda-pemuda kita, mempunyai kualitas yang makin lebih baik. Pemimpin negara itu kan ada di pemuda. Jadi kami berharap seluruh pemuda pada dasarnya sudah SH, dalam artian sadar hukum, itu yang utama. Ya, sadar hukum itu bisa berkehidupan sosial yang baik, kurangi, jauhi hal-hal yang negatif, miras, narkoba, supaya SDM pemuda kita bisa kita andalkan. Kapolres juga mengingatkan polisi tidak boleh melakukan tindakan tercela yang membuat nama baik kepolisian tercoreng. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Kasus rabies saat ini tengah merebak di sejumlah daerah di Indonesia. Bahkan di sejumlah daerah tertentu, Pemda setempat menggalakkan vaksinasi dan depopulasi hewan penular rabies untuk mencegah penyakit ini tidak menular. Dinas Kesehatan Merauke sudah mengambil langkah antisipasi, kendati penyakit menular rabies belum terdeteksi di Merauke. Kira-kira seperti apa gejalanya itu yang terjangkit rabies itu? Dia akan jadi mirip. Itu kalau di manusia biasanya sama dengan tanda infeksi umum ya, pasti ada demam, kemudian ada keradangan, hitam. Kemudian karena itu dia saraf dia membuat ciri-ciri saraf. Ya. Mungkin perlu dikonfirmasi juga dengan peternakan dan kesehatan hewan. Karena itu penularannya kan lewat binatang atau anjing yang terinfeksi. Nah, mungkin penting untuk masyarakat mengetahui tanda-tanda anjing yang atau binatang yang terinfeksi rabies. Nah, itu coba bisa dikonfirmasi dengan peternakan atau kesehatan hewan. Apa sih ciri-ciri ini kan yang perlu diwaspadai. Rabies adalah penyakit mematikan. Gejala rabies umumnya demam, badan lemas, sakit kepala hebat, sakit tenggorokan, penurunan nafsu makan, dan lain sebagainya. Dinas Kesehatan juga mengimbau warga yang memelihara binatang seperti anjing dan kucing sebaiknya berkonsultasi dengan dinas terkait untuk mengetahui apakah hewan piaraan terjangkit rabies atau tidak. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.